berbagi ya, konteksnya tuh ada beberapa hal. Saya pribadi melihat yang disebut sebagai berbagi itu, ada satu yang memang betul-betul kita kasih langsung ke orangnya, tapi ada yang berbagi dalam bentuk program untuk memandirikan. Bukan berarti kita nggak mau bagi-bagi, tapi salah satu tugas anggota dewan adalah bagaimana ketika berada di dapil membuat mandiri anggota masyarakat sehingga bisa dalam bentuk program sehingga kemudian mereka akhirnya bisa mandiri atau memang dalam bentuk diberikan. Secara umum kita biasanya memberikan yang langsung diberi itu pada saat bulan Ramadan dengan berbagai bentuknya ya, ada yang dalam bentuk memang ketika kita kunker, ketika kita reses, ada yang dalam bentuk zakatnya, ada yang bentuk dalam infaknya misalnya. Itu sangat tergantung dari masing-masing dan kebiasaan di daerahnya masing-masing gitu. Jadi kalau saya melihat bahwa mereka itu harus sampai pada titik sudah tidak sungkan lagi menyampaikan aspirasi. Aspirasi itu nggak selalu maknanya minta dibantu ini dan itu, tapi ketika kemudian mereka punya pemikiran, ini loh yang mesti disampaikan nih ke anggota dewan. Saya bisa langsung, Bu, maaf ya, saya mau ngapain ini ada masalah ini, bla 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 gitu. Nah itu, atau dia bilang, Bu, saya udah khawatir karena ternyata kondisi Indonesia menurut saya begini, saya mau ngusulin begini. Nah kalimat-kalimat itu adalah sebuah ekspresi bahwa dia sudah sangat dekat dan percaya sama kita. Sehingga dia sudah nggak ada hambatan lagi gitu. Nah konstituen yang seperti itu kan nggak bisa tiba-tiba, harus kita bangun hubungannya. Jadi ketika kita bicara tentang konstituen, mereka adalah bagian dari kita, bagian dari pekerjaan kita, bagian dari perjuangan kita, bagian dari keluarga kita, yang kita sendiri perlu untuk terus edukasi, perlu untuk terus dibangun hubungannya, dan perlu untuk terus dimandirikan. Nah ini jadi bagian yang prosesnya nggak bisa setahun 2 tahun, memang harus konsisten terus menerus. Jadi buat saya konstituen itu adalah orang-orang yang bisa menjadi mata dan telinga saya tentang kondisi-kondisi di dapil gitu. Mereka akan menyampaikan, Bu ada ini di sini, Bu ada ini di sini, Bu ternyata program yang Ibu laksanakan itu ada yang nggak tepat sasaran, oh ada yang bagus kok Bu gitu. Nah itu jadi bagian dari perpanjangan mata telinga gitu. Dan bukan tidak mungkin mereka juga ikut membantu kita menyampaikan kepada yang berhak. Berbagi pada sesama tuh saat yang tepat adalah saat kita punya rezeki dan langsung diberikan. Nggak harus nunggu Ramadan, tetapi banyak orang memilih waktu Ramadan karena janji Allah akan mengalilipatkan pahala-pahala kebaikan yang dilakukan. Tapi bagi orang-orang yang sudah terbiasa untuk berbagi secara rutin, maka nggak di bulan Ramadan juga dia akan tetap melakukan itu. Nah, buat bahwa nanti ketika diberikan Ramadan itu justru tambahan ekstra yang juga dilakukan. Nah, ini yang biasanya kemudian kenapa kalau di Ramadan itu banyak banget orang yang suka berbagi, karena mereka sudah tahu bahwa pahalanya akan berkali-kali lipat. Tentu itu juga yang dikejar ya. Ditambah lagi juga masyarakat secara umum juga akhirnya, oh iya ya kita nunggu aja sampai Ramadan, nanti juga Ramadan banyak orang yang berbagi gitu ya. Nah pada dasarnya ketika kita ada rezeki, kita langsung berbagi, nggak mesti nunggu momennya, tuh sebenarnya itu lebih baik karena berarti kita ada kontinuitasnya. Pada dasarnya kalau saya memandang ya, ini kan masyarakat kita gotong royong ya, guyup sebenarnya, hanya ketika makin kesini kan makin nafsi-nafsi, makin sendiri-sendiri. Nah, yang jadi akar yang katakanlah gini udah DNA-nya orang Indonesia itu, begitu mereka sudah nafsi-nafsi ada semacam kerinduan untuk bisa membantu orang lain, tapi karena selama ini sendiri-sendiri kan jadi bingung mau kemana sih gitu. Meskipun sudah ada lembaga-lembaga filantropi, terus juga sekarang ini yang jadi tren kan crowdfunding. Begitu ada persoalan tertentu crowdfunding semua ngumpulin gitu ya.
tidak semua crowdfunding juga berhasil, nggak tergantung dari triggernya, tergantung juga siapa yang menghidupkannya kan kita bilang. Ada yang bisa ngumpulin jumlahnya banyak, ketika kemudian dia nyangkut dengan selebriti dan lain sebagainya, influencer itu akan biasanya jadi lebih besar. Nah, tetapi ketika kemudian kita melihat, artinya ini ada sisi positifnya. Jiwa gotong royong bangsa Indonesia itu belum hilang. Maka kemudian kita mesti terus-menerus menyampaikan bahwa yang mau kita bantu itu sebaiknya misalnya bisa memandirikan orang, sebaiknya bisa menguatkan mereka. Bagaimanapun juga masyarakat melihat kan bantuan-bantuan pemerintah basisnya itu DTKS, sementara DTKS masih kita persoalkan karena belum terlalu rapi. Ada orang yang mampu masih masuk DTKS, ada orang yang nggak mampu sama sekali malah nggak masuk DTKS. Nah kan sementara masyarakat awam yang tahu yang kayak gitu kan anggota dewan, masyarakat awam kan nggak tahu gini, ya kok dia nggak dapat bantuan, ya kok ini gitu. Dan itu kan memancing emosi, maka kemudian emosinya gini, kasihan dia nggak dibagi, nah bantu kemudian dibantu. Sebenarnya kita bisa melalukan pada beberapa institusi, apakah mau lembaga filantropi atau lembaga zakat, sehingga kemudian memastikan datanya kan lembaga zakat itu kan dibentuknya agar mereka bisa membantu bukan hanya yang masuk DTKS, artinya justru pada level yang sedikit di atas DTKS yang bisa nggak tersentuh dengan program-program pemerintah kan, ataupun juga yang sangat berat tapi tidak masuk juga. Nah jadi mereka mengcover wilayah-wilayah yang tidak tercover dengan bantuan pemerintah misalnya, dan itu kan menjadi lebih jangkauan, jadi lebih banyak dan lebih luas. Atau banyak orang yang karena mereka merasa lebih afdol kalau menyerahkan sendiri, mereka menyerahkan sendiri gitu kepada tetangganya, kepada saudaranya dan lain sebagainya. Sebagian dari harta kita ada milik Allah yang Allah perintahkan untuk disampaikan kepada orang lain. Dan kalau kita memberikan harta kita kepada orang lain bukan berarti kita infakkan, maksudnya di jalan Allah, sedekah atau infak, itu bukan berarti harta kita berkurang, tapi harta kita akan bertambah insya Allah. Meskipun bukan pada saat itu, artinya bukan nominalnya tetapi keberkahannya, kemanfaatannya kepada orang lain lebih banyak. Dan percaya deh, insya Allah rezekinya juga makin banyak. Kalau ada para ustadz itu mengatakan gini, kalau mau ditambah rezekinya yang udah penuh ini dikosongin dulu biar muat gitu kan ya, filosofi seperti itu ya. Orang-orang tua kita juga mengingatkan keluarkan dulu supaya tempatnya cukup untuk dimasukkan lebih banyak lagi. Nah itu jadi bagian yang juga banyak dipahami oleh masyarakat kita, sehingga sebetulnya bismillah niatkan saja kepada Allah, maka Allah nggak akan nutup pintu rezeki kita, akan lebih banyak lagi dan lebih terbuka insya Allah.